Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Minasan, o genki desu ka? Watashi mo genki desu. Minasan tentunya sehat-sehat selalu, bukan? Dan saya yakin minasan masih tetap semangat. Semangat untuk belajar, semangat untuk hidup, dan semangat untuk segalanya. Nah, sebelum belajar, minasan jangan lupa mengisi absensi dengan Google Form yang sudah saya share beberapa hari yang lalu. Ya, mudah-mudahan semuanya bisa mengikuti. Jangan sampai ada yang tidak mengikuti. Wakarimashita ka? Baiklah minasan, coba lihat gambar berikut. Nah, kalau lihat gambar ini, kira-kira ini gambar apa ya? Ya, bagus ya. Ini gambar rumah. Rumah di mana minasan? Ya, betul. Rumah di Jepang. Rumah apa? Ya, betul ya. Ini rumah semi tradisional ya. Bukan rumah tradisional, tapi rumah semi tradisional Jepang ya. Percampuran antara tradisional dan modern. Nah, kita berbicara tentang rumah. Nah, minasan tentu tinggalnya di rumah ya. Oh, ada yang di apartemen. Ya, tapi itu boleh juga ya. Rumah juga ya, cuma rumahnya dalam bentuk apartemen. Apa? Ada di asrama. Ya, boleh juga. Ada juga yang tinggal di mes ya. Gak apa-apa. Yang penting rumahnya ya. Di hotel, ada yang tinggal di hotel. Oh ya, mungkin karena ya situasi tentu ya. Mungkin juga keadaan pandemi ya. Baiklah minasan. Nah, minasan, di rumah minasan itu ada ruangan apa saja? Lalu, bagaimana kan ruangannya? Bila minasan melakukan kegiatan sehari-hari di rumah, biasanya sering melakukannya di ruangan apa? Mengapa melakukan di ruangan tersebut? Nah, ya. Lalu minasan di rumah ada barang-barang apa saja? Banyak ya. Nah, hari ini kita belajar menggunakan video pembelajaran bahasa Jepang yang sudah saya persiapkan ya. Jadi materinya kira-kira tentang apa minasan? Bagus, tentang rumah. Nah, sekarang kita lanjutkan pelajaran tentang rumah. Jangan lupa disiapkan buku catatannya, laptopnya, alat tulisnya, handphonenya ya, yang berhubungan dengan pembelajaran. Wakarimashita ka? Ya, minasan, hajimemashou. Mari kita mulai. Sebelum minasan belajar, minasan harus tahu kompetensi dasar apa yang akan dicapai dalam belajar hari ini. Nah, adapun kompetensi dasar pengetahuan 3.1 menggambarkan tentang lingkungan rumah atau uci yang terdapat pada teks transaksional lisan dan tulis dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan sesuai dengan konteks penggunaannya. Lalu, kompetensi dasar keterampilan 4.1 menulis mengenai wacana lingkungan rumah atau uci dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar berdasarkan konteks. Jadi ada dua kompetensi dasar, yaitu betul pengetahuan dan keterampilan. Wakarimashita ka? Bisa dipahami? Kita lanjutkan ya. Nah, minasan, coba minasan lihat gambar berikut. Ya. Untuk ini kira-kira apa ya? Gambar apa? Ya, bagus ya. Kemudian ini di mana? Ya, bagus ya. Nah, ini ada ruangan apa saja di tempat ini? Ya, bagus ya. Kira-kira ruangannya bagaimana? Nah, orang-orang di sini biasanya melakukan kegiatannya di mana? Kemudian
Mengapa melakukan kegiatan di ruangan tersebut? Kemudian barang-barang apa saja yang ada di ruangan ini? Ya, bagus ya. Nanti minasang cari informasinya. Berikutnya, coba perhatikan. Ini apa ya? Ya, bagus ya. Ini di mana? Ya, bagus, betul. Nah, ini kira-kira ada ruangan apa saja di sini? Bagaimana keadaan ruangannya? Orang-orang yang tinggal di sini melakukan suatu kegiatan, biasanya di ruangan apa? Mengapa melakukan kegiatan tersebut di ruangan tersebut? Barang-barang apa yang ada di rumah ini? Sekali lagi, minasang, saya akan bertanya. Minasang ini apa? Betul ya, rumah adat orang Jepang. Nah, kira-kira ruangan apa saja ada di rumah adat orang Jepang? Ya betul, salah satunya ruang tamu ya, dan sebagainya. Kira-kira ruang tamunya bagaimana ya? Ya betul, ruang tamunya luas ya. Ya boleh juga bersih ya. Biasanya orang Jepang melakukan sesuatu di ruangan tertentu, misalnya kalau makan di mana? Ya bagus ya, di dapur. Ya, kenapa di dapur? Ya, bagus. Karena ya luas ya. Kemudian barang-barang apa saja yang ada di rumah adat orang Jepang? Ya, rumah tradisional. Apa saja rumah adat tradisional orang Jepang? Ada barang apa saja? Ya, betul. Ada televisi ya. Walaupun rumah adat ada televisi juga ya. Nah, berikutnya tadi apa ini? Ya betul, rumah modern orang Indonesia ya. Ada ruangan apa saja misalnya? Ya betul ya, ada ruang tamu juga dan sebagainya. Nah, lalu keadaan ruangannya bagaimana? Kamarnya bagaimana? Oh ya, bersih katanya. Kamarnya bersih. Biasanya orang-orang di rumah ini melakukan kegiatan di ruangan mana? Misalnya makan. Ya, betul. Makan di dapur ya. Berikutnya, barang-barang apa saja yang ada di rumah ini kira-kira? Ya, betul ya. Laptop ya, bagus. Nah, coba perhatikan gambar dan pikirkan ya. Nanti minasang diskusi ya. Ada ruangan apa saja di rumahmu? Bagaimana keadaan ruangannya? Kamu melakukan kegiatan sehari-hari di rumah? Di ruangan apakah? Ada barang-barang apa saja yang di rumahmu? Di mana barang-barang yang diletakkan? Bandingkanlah perbedaan dan persamaan rumah orang Jepang dengan orang Indonesia. Silakan minasang diskusi. Boleh juga minasang mencari di internet persamaan dan perbedaan rumah orang Jepang. Wakarimashita ka? Mengerti? Nanti minasang disalin dan dibuat portofolionya, laporannya nanti kirimkan ke WhatsApp saya atau ke email saya setelah akhir pelajaran nanti. Hai, tsuchikimashou. Kita lanjutkan. Nah, minasang coba lihat lagi. Ya, coba lihat lagi. Nah, ini saya bacakan ya. Uchi ni gyakuma ga arimasu. Ada yang bisa baca ini hiragana? Ya, coba. Hai,いいですね. Bagus ya. Uchi ni gyakuma ga arimasu. Minasang sekarang dengarkan dan ucapkan. Kite imashou. Dengarkan dulu. Saya ucapkan 2 kali. Minasang mengikuti ya. Saya 2 kali. Minasang dengarkan. Nanti saya ucapkan 1 kali. Baru minasang mengikuti. Wakarimashita ka? Hai. いいですね. Dengarkan dulu. 1. Ima. 2. gyakuma. 3. 台所. 4. 庭. Nah, minasang ikut saya. Ima. Hai. Bagus. Gyakuma. Hai. Bagus. 台所. Hai. Bagus. Niwa. Hai. Ii desu ne. Nah, kan sudah belajar nih. Ima itu apa ya? Ya, coba lihat apa ima?
bagus ya. Ima itu ruang keluarga. Berikutnya Kyakuma apa? Ya, bagus ya. Kyakuma ruang tamu. Berikutnya Daidokoro ruang apa? Hai, ini desu ne, dapur ya. Berikutnya Niwa ruang bukan ya. Dia Niwa apa? Ya, bagus, kebun atau taman. Hai. Sekarang minasan ucapkan sendiri ya. Hai. Bagus. Hai. Bagus. Hai. Bagus. Hai. Bagus. Saya sebutkan dalam bahasa Indonesia, minasan sebutkan dalam bahasa Jepang. Taman. Hai. Bagus ya, Niwa. Dapur. Hai, ii desu ne, daidokoro. Ruang tamu. Hai, ii desu ne, kyakuma ya. Kemudian ruang keluarga. Hai, desu ne. Ima. Bagus. Wakarimashita ka? Hai. Selanjutnya, minasan ikuti ucapan saya. Tapi saya ucapkan 2 kali, minasan dengarkan. Nanti yang 1 kali ucapkan, baru minasan ikuti. Siap? Go, heya. Heya. Roku, basurumu. Basurumu. Ya, minasan bisa. Kita boleh ikuti ucapan saya. Hai, heya. Bagus. Basurumu. Hai. Heya apa ya? Nah, ini dia heya. Apa ya? Bagus, kamar tidur atau kamar ya. Tapi karena kita belajar dengan ruangan dalam rumah, berarti yaitu kamar tidur. Nah, basurumu apa ya? Hai, bagus ya. Basurumu artinya kamar mandi. Coba perhatikan, apakah sama kamar mandi di Jepang dengan Indonesia? Apa bedanya? Ya, betul ya. Kamar mandi di Jepang ada yang pakai shower, ada yang pakai bak, tapi terpisah dengan wastafel dan toiletnya ya. Hai. Sekarang saya sebut minasan baca ya, ucapkan sendiri. Hai. Dozo. Ii desu ne. Hai. Ya, saya sebutkan bahasa Indonesia, minasan baca Jepang. Kamar mandi. Hai, ii desu ne. Basurumu. Hai, kamar tidur. Hai, ii desu ne. Heya. Wakarimashita ka? Minasan, masih ada ya? Coba deh. Masih ada, yaitu Kyakuma wa hiroi desu ya. Tapi minasan lihat dulu ya gambarnya ya. Hai. Kyakuma wa hiroi desu ya. Minasan dengarkan dulu. Kyakuma wa hiroi desu. Nah, siapa yang bisa membaca huruf hiragana? Dozo. Bagus. Kyakuma wa hiroi desu. Dengarkan, ucapkan ya. Di Jepangnya kite imashou. Saya ucapkan 2 kali, minasan dengarkan dulu. Ya. Mulai dengarkan ya. Akarui, akarui. Hiroi, hiroi. Shijuka, shijuka. Kirei, kirei. Ya. Coba minasan ikuti ucapan saya. Akarui. Hai. Bagus. Hiroi. Hai. Bagus. Shizuka. Hai. Ii desu ne. Hai. Kirei. Hai. Bagus ya. Ini nulisnya kirei, bacanya hanya 2. Kirei sama-sama. Hai. Ii desu ne. Hai. Minasan sekarang ucapkan bersama-sama, saya dengarkan ya. Hai. Seno. Mulai. Ii desu ne. Hai. Bagus. Hai. Sugoi desu ne. Hai. Ii desu ne. Hai ya. Sekarang lihat gambarnya ya. Ini apa ya? Akarui apa ya? Bagus ya, terang. Ini hiroi. Bagus ya, luas. Shijuka. Tenang ya, bagus, betul ya. Pakai tenang aja. Jangan sepi ya. Kire apa nih? Ya, betul, di sini kire artinya bersih. Walaupun kire itu artinya bisa juga cantik, indah, bagus, tergantung konteks kalimat. Wakarimashita ka? Hai, minasan. Sekarang saya sebutkan dalam bahasa Indonesia, minasan dalam bahasa Jepang. Wakarimashita ka? Hai, minasan, bersih. Apa? Ii desu ne, kirei. Terang. Ii desu ne, akarui. Tenang. Ii desu ne, shijuka.
luas. Ii desu ne. Hiroi. Wakarimashita ka? Hai, minasan, sujukimashou. Ya, sekarang kita kegiatan berbicara. Mari berbicara. Bahasa Jepangnya hanashimashou. Nah, ada yang bisa membaca hiragana ini? Silakan. Dozo. Ii desu ne. Dekimashita. Bagus ya, bisa membaca hiragana. Hai. Hanashimashou. Nah, untuk latihan ini minasan dengarkan dulu pengucapan saya, minasan, nanti baru minasan mengikuti ucapan saya. Wakarimashita ka? Hai. Kita mulai ya. Uchi ni niwa ga arimasu ka? Dengarkan dulu ya. Hai, arimasu. Niwa wa hiroi desu ka? Hai, hiroi desu. So desu ka? Hai, wakarimashita ka? Hai. Sekarang saya ucapkan satu kali, minasan ikuti. Uchi ni niwa ga arimasu ka? Dozo. Ii desu ne. Hai, arimasu. Dozo. Bagus. Niwa wa hiroi desu ka? Dozo. Bagus. Hai, hiroi desu. Ii desu ne. So desu ka? Dozo. Ii desu ne. Hai, sekarang minasan bersama-sama ya, saya mendengarkan saja. Hai, seno, mulai. Hai, ii desu. Hai, bagus. Ah, sugoi desu ne. Ii desu ne. Hai, minasan wa dekimashita. Minasan bisa ya. Nah, sekarang minasan lihat ada iye hirokunai desu. Ini bagaimana pemakaiannya nih? Ya betul, ini untuk menyatakan tidak ya. Iye. Ya. Kalau hai, ya betul, hai untuk iya. Sekarang contohnya ya, saya mengucapkan sekali, minasan ikuti. Uchi ni niwa ga arimasu ka? Hai. Bagus. Hai, arimasu. Hai. Niwa wa hiroi desu ka? Dozo. Bagus. Iie, hirokunai desu. Hai. Bagus. So desu ka? Hai, desu ne. Wakarimashita ka? Sumo ga arimasu ka? Hai, minasan latihan nanti yang latihan satu orang bertanya, satu orang menjawab. Bergantian ya. Yang tadi bertanya jadi menjawab, yang tadi menjawab jadi bertanya. Lalu nanti boleh minasan latihan tanya jawab dengan saya. Wakarimashita ka? Hai. Kita lanjutkan ya minasan. Ya. Selanjutnya minasan coba dengarkan ucapan saya. Doko de terebi o mimasu ka? Ya. Minasan dengarkan dan ucapkan. Kiteimashou. Ya, saya ucapkan 2 kali. Minasan dengarkan dulu ya. 1. Denwa o shimasu. Denwa o shimasu. 2. Sukudai o shimasu. Sukudai o shimasu. 3. Terebi o mimasu. Terebi o mimasu. 4. Kazoku to hanashimasu. Kazoku to hanashimasu. Ya, minasan 繰り返してikuti ucapan saya. Denwa o shimasu. Dozo. Hai, いいですね。宿題をします。どうぞ。いいですね。テレビを見ます。どうぞ。いいですね。家族と話します。はい。いいですね。はい。皆さんできましたか？ Bisa. いいですね。Sekarang minasan harus mengikuti ucapan saya. Denwa o shimasu. Dozo. Bagus. Sukudai o shimasu. Hai. Bagus. Terebi o mimasu. Hai. Bagus. Kazoku to hanashimasu. Hai. Bagus. Ya, sekarang minasan sama-sama ya. Saya mau mendengarkan saja. Hai, dozo. Ii desu ne. Bagus. Sugoi desu ne. Hai, ii desu ne. Nah, denwa o shimasu apa ya? Apa nih kira-kira? Denwa o shimasu. Bagus, menelpon. Nah, sukudai o shimasu. Bagus ya. Mengerjakan PR ya. Hai. Terebi o mimasu. Ya, bagus ya. Menonton televisi. Nah, ini dia. Kazoku to hanashimasu. Apa ini? Ya, betul ya. Berbicara dengan keluarga ya.
Sekali lagi. Minasan, deno shimasu apa? Bagus. Sukudai o shimasu apa? Ii desu ne. Terebi o mimasu apa? Bagus. Kazoku to hanya shimasu? Hai, ii desu ne. Bagus ya. Nah, sekarang minasan coba sebutkan dalam bahasa Jepangnya, saya dalam bahasa Indonesia. Berbicara dengan keluarga. Hai, ii desu ne. Kazoku to hanashimasu. Menelepon, ii desu ne. Denwa o shimasu ya. Kalau memberikan bel, ii desu ne. Sukudai o shimasu. Menonton TV, sugoi desu ne. Terebi o mimasu. Bagus ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Susumu ga arimasu ka? Ya, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Tsuzukimashou. Nah, minasan mari latihan berbicara ya. Ini bacanya apa? Hai desu. Nah, hanashimashou. Bagus. Nah, percakapan antara dua orang, minasan dengarkan dulu seperti tadi ya. Yoku doko de gohan o tabemasu ka? Dari dokoro de tabemasu. Doshite desu ka? Hiroi desu kara. Ya, begitu ya. Sekarang saya ucapkan. Minasan ikuti. Dozo. Yoku doko de gohan o tabemasu ka? Dozo. Ii desu ne. Dari dokoro de tabemasu. Silakan. Sugoi desu ne. Doshite desu ka? Dozo. Ii desu ne. Hiroi desu kara. Dozo. Hai, minasan, dekimashita. Minasan hebat ya, bisa semua ya. Coba sekarang minasan latihan baca, saya dengarkan. Hai, dozo. Bagus. Hai. Ii desu ne. Sugoi desu ne. Hai. Bagus ya. Nah, ini minasan latihan A dan B. A siapa, B siapa, nanti bergantian ya. Yang A jadi B, B jadi A. Lalu nanti kalau minasan mau latihan dengan saya, silahkan ya, disiapkan ya. Hanya pertanyaannya ganti ya. Kalau di sini gohan, mungkin nanti lain. Wakarimashita ka? Hai. Masih kuat ya? Hai. Coba lihat. Dengarkan. Ima ni sofa ya teburu ga arimasu. Nah, siapa yang bisa baca hiragana katakana di sini? Hai, dozo coba ya. Ii desu ne. Saya baca ya. Ima ni sofa ya teburu ga arimasu. Nah, minasan mari dengarkan, ucapkan kiteimashou ya. Hai. Dengarkan dulu. Sofa. Sofa. Beddo. Beddo. Reizouko. Reizouko. Teburu. Teburu. Hai, minasan, saya ucapkan satu kali, minasan ikuti ya. Sofa. Hai. Bagus. Beddo. Hai. Bagus. Reizouko. Hai. Bagus. Teburu. Hai. Hai. Sekarang minasan ucapkan bersama-sama. Dozo. Ii desu ne. Beddo. D-nya dua ya. Beddo. Hai. Bagus. Hai. Ini O-U bacanya panjang O ya. Reizouko. Hai. Bagus. Hai. Te-e bukan te-buru ya. Tadi saya bilang apa? Teburu. E-nya double. Hai. Teburu. Dozo. Hai desu ne. Nah, mungkin minasan ingin tahu artinya apa ya? Ini sofa artinya apa? Hai ya. Bagus. Kursi tamu. Beddo. Ah, bagus ya. Kamar. Salah ya. Tempat tidur ya. Bukan kamar. Hai. Reizouko. Ya, betul ya. Lemari es atau kulkas. Teburu. Ya, betul, meja. Tapi bukan meja seperti di kantor. Ini meja tamu ya. Bagus. Hai, minasan. Sekarang saya ucapkan dalam bahasa Indonesia. Minasan dalam bahasa Jepang. Hai. Lemari es. Hai, bagus. Reizouko. Kursi tamu. Hai desu ne. Sofa. Meja tamu.
はい、いいですね。テーブル。まあ、tidur。はい、いいですね。ベッド。はい、わかりましたか? Berikutnya, minasang coba lihat. Dengarkan dan setelah nanti mendengarkan, baru nanti minasang saya ucapkan satu kali diikuti ya. Pasokong, pasokong. Eakong, eakong. Sempuki, sempuki. Tanah, tanah. Wakarimashita ka? Hai, ya. Saya ucapkan satu kali, minasang ikuti. Pasokong, hai. Terus. Eakon, hai. Ini desu ne. Sempuki, hai. Ya, nulisnya sen. Bacanya sem, ya. N dengan P jadi M. Coba. Sempuki, hai. Ini desu ne. Tanah, hai. Nah, pasokon apa? Bagus ya, laptop. Ini berasal dari singkatan bahasa Inggris ya. Ada yang tahu pasokon? Singkatan apa? Ini desu ne. Personal computer. Jadi pasokon. Hai. Coba ya. Saya sebutkan ya. Kipas angin. Hai, ini desu ne. Senpuki. Rak buku. Hai, bagus. Tanah. AC. Hai, ini desu ne. Aircon. Laptop. Hai, ini desu ne. Pasokon. Wakarimashita ka? Nah, ini aircon dari bahasa Inggris ya. Asalnya apa? AC ya. Aircon. Air condition. Air condition. Nah, ya, hai. Minasang, bisa lihatkan. Ya, minasang masih kegiatan berbicara. Mari berbicara. Apa ini bacanya? Yang bisa baca? Hanashimashou. Bagus. Nah, saya contohkan ucapannya, minasang dengarkan ya. Heya ni nani ga arimasu ka? Bedo ya pasokon ga arimasu. So desu ka? Ya, so desu ka? Nah, minasang ikuti ya. Siap? Heya ni nani ga arimasu ka? Dozo. Ii desu ne. Bedo ya pasokon ga arimasu. Dozo. Ii desu ne. So desu ka? Hai. Terus, nah di sini ada bedo to pasokon ga arimasu. Apa bedanya bedo ya dengan to? Ada yang tahu? Ah, hebat ya. Betul. Ya, dengan to sama-sama artinya bagus, artinya dan. Bedanya apa ya? Ya, bagus. Bedanya di pemakaiannya. Kalau barangnya banyak, cukup dua saja. Bedo ya pasokon ga arimasu. Masih banyak barang lainnya. Kalau barangnya hanya dua, sebutkan pak atau sedikit. Ya, contohnya bedo to pasokon ga arimasu. Yaitu biasanya ada nado ya. Bedo ya pasokon nado ga arimasu. Nado itu artinya apa? Ya, bagus. Dan lain-lain ya. Sekarang kita latihan pakai yang to. Hai. Ikuti saya. Heya ni nani ga arimasu ka? Dozo. Bedo to pasokon ga arimasu. Hai, dozo. So desu ka? Hai. Ii desu ne. Nah, minasang sekarang baca bersama. Hai, dozo. Bagus. Hai. Yang ini. Bagus. Hai. Ini. Ii desu ne. Ha, minasang latihan berdua, yang satu jadi A, satu B, terus bergantian. Nanti minasang boleh latihan berbicara dengan saya dalam bahasa Jepang. Ii desu ka? Oke, baiklah. Sekarang kita kegiatan menulis. Marilah menulis. Bahasa Jepangnya kakimashou. Hai. Buatlah wacana tentang rumah yang berisi ruangan, keadaan, tempat melakukan kegiatan di rumah, alasan melakukan kegiatan di suatu tempat, barang. Berdasarkan pola kalimat yang sudah dipelajari. Masih ingat tidak? Nah, pola kalimat yang diajarkan seperti ini. Koko wa nani nani desu. Nani ni, nani nani ya, nani nani ga arimasu. Atau pola ini sama dengan nani nani ni, nani nani to, nani nani ga arimasu. Ya, to. Berikutnya, nani nani wa nani desu. Nani kunai desu. Nani janai desu, ya. Nah, ini minasang harus bisa sendiri kan? Bisa ajarkan tadi. Nani nani de, nani nani o, nani nani mas. Nani nani wa, nani nani desu sekarang, ya. Wakarimashita ka? Oh, belum ya? Baiklah, apa yang ngerti? Ini ya.
koko tempat des ya. Sini tempat nih barang ya, barang ga arimasu. Boleh juga tempat nih tempat ga arimasu. Wakarimashita ka? Ya, ini tadi kita bilang tentang apa? Rumah ya. Jadi ruangannya, tempatnya, keadaannya des. Ini kata sifat satu bentuk negatif ya. Ya, keadaannya kunai. Artinya kunai apa? Oh, bagus. Tidak ya. Ini kata sifat dua. Ya. Tadi apa bersih? Bagus ya. Kirei. Tidak bersih? Kirei janai. Yang ini tempat D objek berita O kata kerja mas ya. Yang ini tempat wa keadaan sifat deskara menyatakan apa kara? Bagus, alasan. Wakarimashita ka? Hai, iya desu ne. Nah, selain itu kita harus refleksi. Dari kita belajar apa saja, kita buat ringkasan dan kesimpulannya. Untuk menyatakan keberadaan ruangan atau barang, gunakan pola ini. Nani ni nani ga arimasu. Contoh, uchi ni daidokoro ga arimasu. Heya ni pasokon ga arimasu. Wakarimashita ka? Untuk menyatakan keadaan ruangan, nani wa nani desu atau nani kunai. Nani janai desu. Desu jangan lupa ya. Contoh, ima wa akarui desu. Positif ya. Heya wa akaru kunai desu. Apa ini? Bagus, negatif. Daidokoro wa kirei janai desu. Apa ini? Negatif. Untuk kata sifat dua. Wakarimashita ka? Hai. Berikutnya, untuk menyatakan tempat kegiatan, nani de, nani o, nani mas. Supaya minasang mengerti, contohnya ini. Kyaku made terebi o mimasu. Ya. Minasang, terjemahkan sendiri. Kan udah saya ajarkan. Untuk menyatakan alasan, nani desu kara. Contoh, hiroi desu kara. Wakarimashita ka? Untuk menyatakan sering melakukan di suatu tempat, yoku nani de, nani o, nani mas. Yoku apa? Bagus, sering ya. Nani de, nani o, mas. Ya. Contoh, yoku heya de sukudai o shimasu. Wakarimashita ka? Artinya tahu? Kimi wa wakarimashita ka? Hai, bagus ya. Apa tadi? Sering. Apa nih? Di ya. Di mana? Heya bagus. Di kamar. Sukudai o shimasu. Bagus ya. Mengerjakan PR. Jadi sering mengerjakan PR di kamar. Wakarimashita ka? Hai, minasan. Masih semangat? Masih ya. Nah, belajar bahasa asing kita harus juga mengenal budaya negara asing tersebut ya. Kita belajar bahasa Jepang harus tahu budaya Jepang ya. Budaya bahasa Jepangnya apa? Bagus, bunka. Hiragana ini apa? Bunka ya. Hai. Coba minasang lihat gambar berikut ya. Gambar ini gambar apa? Ya, bagus ya. Rumah tradisional Jepang. Ini gambar apa? Ruangan tamu di rumah tradisional Jepang. Hai. Satu, apa yang terpikir ketika melihat dua foto berikut? Apa coba? Apakah rumah tradisional Jepang ini terbuat dari beton? Apakah dari kayu? Nah, yang ini ruang tamu itu terbuat dari apa ya bahannya? Dua, deskripsikan bahan dasarnya. Apakah? Tiga, bagaimana dengan rumah tradisional Indonesia terbuat dari apa? Mengapa demikian? Nah, minasang, ini hasilnya minasang. Silahkan searching di internet ya. Ini rumah tradisional Jepang ya. Seperti ini. Kalian buat deskripsinya rumah tradisional Jepang ya. Bahan dasarnya adalah misalnya batu ya, kemudian genteng tanah ya, ruangannya itu bahannya dari kertas dan sebagainya. Terus bagaimana rumah tradisional Indonesia pada umumnya? Apakah pakai batu? Apakah pakai daun pisang ya? Mengapa demikian misalnya ya? Ini dibuat portofolio, dikirim ke email saya dan atau WhatsApp. Wakarimashita ka? Nah, minasang, hampir selesai pelajaran ini. Sebelumnya
kita harus tetap belajar ya. Nah, supaya minasang terampil, saya berikan tugasnya sebagai berikut ya. Tugas ini dikerjakan selama 2 jam pelajaran di rumah ya. Lalu kalau minasang sudah, silakan kirim tugasnya ke WhatsApp atau email saya. Pertama, buatlah wacana tentang rumah masing-masing, kemudian dipresentasikan dengan rekaman video. Tugas dikirimkan melalui WhatsApp. Wakarimashita? Hai desne. Tugas 2, buatlah poster rencana rumah masa depan dengan banyak anak menggunakan aplikasi digital dikumpulkan. Jadi minasang buat poster rencana rumah masa depan buat minasang. Kalau untuk yang keluarga yang beranak atau mempunyai anak banyak, bagaimana tuh? Nah, nanti dikirim ke WhatsApp atau email saya. Wakarimashita? Silakan tugas ini dikumpulkan minggu depan ya. Ada pertanyaan? Nah, karena waktunya mau habis, marilah kita akhiri pelajaran hari ini dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Ja minasang owarimashou. Mari kita akhiri ya. Jangan lupa tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.